Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik seluruh alam, Tuhan yang menciptakan kita semua, Tuhan yang mengetahui baik dan buruknya kita sebagai manusia, Tuhan yang sangat sayang dengan kita sehingga kita selalu diberikan kesempatan untuk selalu beribadah, mengumpulkan pundi-pundi pahala yang nanti kita akan bawa menghadapnya di yaumil qiyamah nanti. Sholawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para penerus risalah beliau hingga yaumil akhir. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari ke-8 bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Sebuah karunia yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan memasuki bulan suci Ramadan di hari yang ke-8 ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala hingga maghrib nanti dan hingga akhir bulan Ramadan nanti memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap semangat, tetap sehat, tetap dilimpahi berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala hingga akhir nanti. Hari ini yang akan kita bahas adalah sebuah momen atau sebuah hasil yang lain dari kaum muslimin ketika dia menjalankan ibadah puasa. Salah satu momentum untuk yang terbaik di antara 12 bulan yang ada untuk memperkuat kekuatan spiritual dari kaum muslimin adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan inilah bulan penempaan diri kita. Kalau kemarin tentang muraqabah, merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bahas bahwa bulan Ramadan itu juga akan memperkuat kuwah ruhiyah atau kekuatan spiritual pada diri kaum muslimin. Apa itu kuwah ruhiyah atau kekuatan spiritual? Jadi kekuatan ruhiyah itu adalah kekuatan yang lahir dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan ini lahir karena kita yakin bahwa Allah akan menolong hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Itu kekuatan ruhiyah. Jadi kekuatan yang lahir dari sebuah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Dan kekuatan ini sejatinya memang ada pada diri setiap muslim ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpuasa, kita sholat, kita zakat dan lain sebagainya, kita berbuat baik, kita tidak berbuat yang jahat, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada kekuatan itu, kekuatan ruhiyah. Orang yang di bulan suci Ramadan dia tidak berpuasa, bisa jadi karena kekuatan ruhiyahnya lemah. Kenapa? Karena kekuatan ruhiyah itu memang kekuatan yang lahir dari keimanan. Jadi kalau imannya lemah, tentu kekuatan ruhiyah ini juga akan lemah. Makanya bulan suci Ramadan ini, kalau di awal-awal bulan seperti ini kita masih masih belum ikhlas, masih ada keberatan ketika melaksanakan ibadah puasa, bisa jadi itu tadi kekuatan ruhiyahnya lemah dan ayo kita tingkatkan di hari-hari selanjutnya. Kenapa? Karena kekuatan ruhiyah ini adalah kekuatan yang luar biasa yang mendorong kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, perintah-perintah lainnya, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dengan penuh semangat,
dengan penuh percaya diri ya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita kalau kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan dari rangkaian ibadah Ramadan, baik puasa, kemudian sholat, tadarus, zikir, doa, semua itu akan mendorong keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Ya. Ketika iman kita kuat, maka secara otomatis kekuatan tadi, kekuatan spiritual kita, kuah ruhiyah tadi akan bertambah kuat. Nah, kekuatan inilah yang kemudian kalau kita baca sejarah, baca sirah nabawiyah, sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat adalah kekuatan inti, menjadi inti dari kekuatan generasi kaum muslimin terdahulu, sehingga mereka mampu melakukan perkara-perkara besar yang kemudian perkara-perkara itu diabadikan oleh sejarah Islam. Bagaimana waktu perang Badar, Rasulullah dan para sahabat itu jumlahnya hanya 313 orang, ya, jauh ya daripada kaum musyrikin yang lebih dari 1000 orang. Tapi apa faktanya? Pada perang Badar kaum muslimin menang. Coba, itulah kekuatan ruhiyah, kekuatan yang menyebabkan kemenangan kaum muslimin. Kenapa? Karena Allah, kaum muslimin waktu itu meyakini Allah itu akan menolong mereka, akan menolong hamba-hambanya yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tadi perang Badar. Perang Badar itu adalah perang antara kaum muslimin dan kaum musyrikin yang dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Memang secara fisik waktu itu, waktu perang Badar itu kaum muslimin mungkin lemah. Bagaimana nggak lemah lagi berpuasa, ya? Karena itu perang Badar itu ada perang yang terjadi pada bulan Ramadan. Kaum muslim sedang berpuasa, 313 orang melawan 1000-an orang, lebih dari 10.000 kalau nggak salah itu. Dan mereka memiliki, ya nggak puasa kan, untuk orang musyrikin nggak puasa, ya, dan mereka sehat tentunya kan. Tapi kekuatan spiritual yang tertanam pada diri kaum muslimin itulah yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka bisa mengalahkan pasukan musuh yang jauh lebih besar dan jauh lebih banyak dan jauh lebih kuat. Itulah kekuatan ruhiyah. Makanya kekuatan ini harus kita pupuk terus dalam diri kita. Kenapa? Kekuatan inilah yang akan membawa kita menjadi hamba-hamba yang bersemangat dalam melaksanakan perintah Allah dan bersemangat dalam meninggalkan peralangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang sahabat yang ini bisa jadi motivasi kita bagi kaum muslimin. Namanya Abdullah bin Rawahah. Beliau seorang ini ya, seorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memotivasi kaum muslimin waktu itu ketika ada mau berjihad pada perang Mu'tah. Karena melihat ini ya, karena Abdullah bin Rawahah ini melihat kekuatan musuh begitu besar, beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, pada pasukan yang dia pimpin, "Wahai kaumku," katanya, "sungguh perkara yang kalian ditakutkan atau kematian itu adalah tujuan kalian keluar berjihad di jalan Allah." Jadi jihad, kata beliau, itu adalah tujuan kematian yang dicari memang gitu di jalan Allah. Kenapa? Karena menurut syariat Islam yang namanya kalau orang itu berjihad di jalan Allah, maka dia itu kalau meninggal dunia atau mati, maka dia itu langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Makanya ketika ada perang jihad, seorang yang meninggal itu tidak dimandikan, tidak dikafani, segala langsung dikuburkan. Ya. Nah, si Abdullah bin Rawahah berkata demikian, "Sungguh perkara yang kalian ditakutkan atau kematian itu adalah yang tujuan kalian keluar berjihad Allah ini. Kita tidak memerangi manusia dalam bilangan," katanya. "Kekuatan dan banyaknya jumlah kita hanyalah memerangi mereka dengan dorongan agama yang menjadi penyebab kita mulia," kata beliau. Karena itu berangkatlah, karena hanya dua kebaikan yang kita akan dapatkan, yaitu menang atau mati syahid. Luar biasa kan? Karenanya ada seorang ini, jadi kekuatan ruhiyah ini juga pernah kemudian disampaikan oleh
Umar bin Khattab ketika memimpin pasukannya juga. Beliau bilang begini, jika kita tidak mengalahkan mereka dengan berbekal ketaatan kepada Allah, maka mereka akan mengalahkan kita dengan kekuatan materialnya. Karena kekuatan kaum muslimin memang di situ, berbekal tadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Kekuatan ruhiyah itulah yang kemudian menjadi hal yang luar biasa. Di riwayat yang lain, ketika pasukan Talut misalnya berhadapan dengan pasukan Jalut yang lebih banyak jumlahnya, banyak dari pasukan Talut itu yang mengatakan begini, aduh, kita ini tidak akan kuat menghadapi Jalut dan pasukannya. Namun orang-orang yang memiliki keimanan tinggi, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu Allah jika mereka mati, mereka berkata, betapa banyak kelompok sedikit kita bisa mengalahkan yang banyak, betapa banyak kelompok sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah, kata mereka. Sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Makanya ada riwayat yang mengatakan kayak misalnya perang Badar tadi ya misalnya, itu sebenarnya pasukan yang jumlah 303 itu ternyata oleh Allah dibantu dengan diturunkannya para malaikat yang menolong mereka. Karena Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh semangat dan penuh keimanan. Jadi ketika berhadapan dengan pasukan Jalut tadi, nah kemudian ketika berhadapan dengan pasukan Jalut tadi, mereka berdoa, ya. Hasil dari kekuatan ruhiyah pasukan, Rabbana afrih alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Hasil dari kekuatan ruhiyah pasukan Talut yang diperkuat dengan doa tadi itu, maka mereka mendapatkan kemenangan. Ya, Nabi Daud pun berhasil mengalahkan dan membunuh Jalut. Benar Allah memberikan kekuasaan, hikmah dan ilmu kepadanya. Begitulah ya. Begitu dahsyatnya kekuatan ruhiyah ini. Kekuatan ruhiyah yang harusnya ada pada diri manusia, diri kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ruhiyah inilah yang kemudian harus kita cari. Kekuatan ini tidak bisa ditandingi oleh kekuatan apapun di dunia ini. Kan dengan kekuatan iman, orang itu rela mati. Ya. Kalau sudah Allah tujuannya, surga tujuannya, orang itu rela ya berbuat apapun. Kenapa? Karena itu merasa itu adalah kepentingan dia. Dengan kekuatan iman inilah aja. Makanya secara fisik kalaupun ada kekuatan yang luar biasa itu pasti ada akan dilawan. Walaupun mungkin berat kayak ibadah puasa ini, ya. Ini kan sebuah tantangan besar. Kalau kekuatan ruhiyah kita tinggi, apapun godaannya, mau lapar, mau haus, mau ditawari apa-apa oleh orang, tetap pasti kita akan puasa. Ya. Ya tadi, bagaimana kekuatan ruhiyah di kalangan kaum muslimin, para sahabat waktu itu, secara fisik mereka tuh lemah, ya. Tapi dengan kekuatan ruhiyahnya mereka tinggi. Kita harus yakin bahwa kekuatan kekuatan di luar itu tidak ada apa-apanya. Karena kalau jika dengan kekuatan fisik dan materialnya, kaum kafir itu harusnya menang harusnya. Tapi ternyata kan tidak. Inilah yang ditakuti oleh musuh Islam dari kaum muslimin. Kekuatan inilah, makanya ada misalnya ada cerita sahabat juga, bagaimana kemudian mereka tuh sedikit tapi menang. Dulu ketika bangsa Romawi, ya kaum musyrik itu ketika melihat kaum muslimin, yang ditakutkan itu adalah bahwa kaum muslimin itu rela mati dalam berperang itu. Itu yang ditakutkan mereka. Nah, itu namanya kekuatan ruhiyah tadi itu. Makanya tidak sepatutnya kaum muslim itu takut gentar dengan siapapun, karena sebenarnya kekuatan yang lain itu rapuh, ya. Kekuatan yang lain itu rapuh, bagaikan sarang laba-laba yang kemudian seakan-akan keklayanya kuat, tapi sebenarnya tidak ada apa-apanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi, ayolah di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan
kekuatan ruhiyah kita, kekuatan yang kemudian bisa menjadikan kita itu rela melakukan apapun demi mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kuah ruhiyah ini adalah tadi lahir dari kekuatan yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menolong hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan ganjaran luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Dalam berbagai macam aktivitas ibadah kita itu mengarah ke sana semua, mengarah membuat kita memiliki kekuatan ruhiyah, kekuatan yang menjadikan diri kita itu jadi percaya diri bahwa kita itu akan mampu apapun, mampu melaksanakan perintah Allah dan mampu menjauhi larangannya. Pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa kalau Allah Subhanahu wa taala itu sudah menolong kita. Dan kekuatan ruhiyah inilah ayo kita pupuk bersama-sama, karena janganlah kita ini bersikap lemah kata Allah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal sebenarnya kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Makanya yuk kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kita yakini Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Kita laksanakan ibadah puasa dengan semangat, kita laksanakan ibadah yang lain dengan semangat, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kita. Dan kekuatan ruhiyahnya yuk kita pupuk terus. Kita yakinkan diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mungkin itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.